Rabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan, warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu. Sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong nggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11, mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja. Tolong mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang? Terjadi perbedaan pendapat. Oke, 4.25 lah ya. Misal 4.21, 4.20 lah. Pas ya. Misal kita ambil tengah-tengah 4.20. Sudah, bangun 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu, atur alarm. Ya, alarm mungkin ya 3.15, 3.30, ya, kemudian jam 4 terakhir. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga sadar. Ya, kan begitu kan? Ya. Ya begitu, itu rumusnya. Nanti kalau sudah ayat tahajud, masuk Al-Isra, nanti saya jelaskan. Itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Jadi 4 kurang 15 itu adalah persiapan supaya jam 4 bisa wudu. Ya, begitu jam 4, thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu, selesai, balik lagi, kan 4.20 adzan kan? Misalnya 4.10 mulai sholat. Kalau 2 rakaat kan nggak lama-lama. 5 menit, witirnya 1 menit, 3 menitnya istighfar, nunggu subuh. Ya, bacanya jangan tinggi-tinggi. Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Besoknya Anda sudah bosan 4 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Besoknya terus sampai bosan tambah 6 rakaat sampai konsisten 11. Jelas? Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya? 1, salat, kedua Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya. Alif Lam Mim dah. Pesan Ustaz kan 1 ayat. Nun dah. Okay. 1 halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2 Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3 jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu.
1 sholat, 2 Al-Quran, 3 apa? Jaga wudu. Apa dampak psikologisnya jaga wudu? Tidak ingin batal wudunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudu itu pasti kalau dia selalu jaga wudunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudu kita doa taubat. Coba selesai wudu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriaki. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca. Pegang mushaf, misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini atau taruh di atas paha kaki misalnya apa, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Salat jangan main-main. Karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat itu yang paling fatal mengantarkan pada kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silahkan.